Shalom Ibu Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hari ini Selasa 5 Mei. Kembali saya dan Ibu Gembala mengajak Ibu Bapak Saudaraku bersama menyembah Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Kita berdoa. Kami rindu menimba kekuatan dari-Mu Bapa melalui firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kami mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Ibu Bapak Saudaraku, kita buka firman Tuhan bersama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus. Untuk yang kedua, khususnya 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ibu Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sanggup memberkati Ibu Bapak, saya dan saudara di tengah situasi kondisi apapun juga, selama Ibu Bapak dan saya bisa dipercaya untuk mengelola berkat-Nya. Untuk itu hari ini kita akan bijak mengelola berkat-Nya. Bagaimana caranya? Yang pertama, Ibu Bapak Saudaraku, kasihilah Tuhan, Sang pemberi berkat, bukan berkat-Nya. Ibu Bapak Saudaraku yang kasih, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mentaati Tuhan. Alkitab mengajar kepada Ibu Bapak saya dan saudara bahwa dari setiap penghasilan Ibu Bapak Saudaraku, 10%-nya adalah milik Tuhan yang disebut persepuluhan. Kalau Ibu Bapak Saudaraku mengasihi Tuhan, saudaraku akan mentaati Tuhan. Saudara mentaati, saudara diberkati. Saudara tidak mentaati, saudara kehilangan berkat. Setidaknya yang pertama kehilangan damai sejahtera. Lalu yang kedua, Tuhan akan mengambil miliknya menurut caranya, dan itu mengerikan. Mengapa disebut miliknya? Karena memang itu yang Tuhan atur menurut caranya. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajar kepada Ibu Bapak saya dan saudara, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Bukan berilah, bukan bayarlah, tapi bawalah. Mengapa? Karena bukan milik Ibu Bapak saya dan saudara. Oleh sebab itu, apabila penghasilan Ibu Bapak saudaraku 1 bulan misalnya 2 juta, 10%-nya yakni 200.000 itu milik Tuhan. Jangan diganggu-gugat, segera kembalikan kepada Tuhan. Saya bersyukur Ibu Bapak Saudaraku, setidaknya beberapa anak Tuhan yang mengambil sikap dan berani menjalaninya, dan Tuhan memberkati. Biasanya itu pribadi-pribadi yang sudah senior. Mengapa? Karena mereka benar-benar merasakan manfaatnya. Bagaimana Tuhan menggenapi janjinya, bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk keluarganya, anak-anak, cucu, menantunya. Karena firman Tuhan mengajar kepada Ibu Bapak saya dan saudara, Tuhan setia kepada beribu-ribu keturunan. Diawali dari satu anak Tuhan yang setia dan menghormati, mengasihi Dia. Yang kedua, Ibu Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan hanya kasihi Tuhan Sang pemberi berkat, tapi kasihi pelayanan Sang pemilik berkat atau ladangnya.
Itulah sebabnya ibu bapak saudaraku, Allah selalu memberi dua hal. Yang pertama roti, yang kedua benih. Benih untuk ditabur, lalu roti untuk dimakan. Benih itu seringkali kita makan bersama dengan roti, sehingga kita selalu kekurangan. Teristiwa dalam saat-saat seperti ini, hati saya hancur ibu bapak saudaraku. Kemarin saya menerima video di mana seorang ibu menggantung dirinya bersama dengan dua anaknya yang masih kecil-kecil itu. Alasannya adalah selama 2 hari tidak punya makanan. Bayangkan ibu bapak kalau itu terjadi pada ibu bapak saya dan saudara yang adalah anak-anak Tuhan. Saya sebagai gembala jemaat pasti akan hancur hati ibu bapak. Oleh sebab itu ibu bapak saudaraku, taburlah. Seperti halnya konteks ini. Konteks ini sedang berbicara tentang pengumpulan benih yang ditabur di ladang pelayanan pekerjaan Tuhan, di mana anak-anak Tuhan yang ada di Yerusalem yang disebut orang-orang kudus sedang memerlukan bantuan. Lalu Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 16, supaya mereka menabur benih, yakni mengumpulkan uang mereka dipersembahkan untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Yerusalem. Setahun ibu bapak mereka tidak mengambil keputusan apa-apa karena alasannya juga sama. Padahal mereka banyak uang, diberkati Tuhan luar biasa. Akan tetapi setahun kemudian ketika rohani mereka sudah tumbuh, bahwa memberi itu adalah kesempatan untuk membuka pintu berkat lebih luas lagi untuk mereka, maka mereka mengumpulkan dan mempersembahkan itu. Itulah sebabnya Titus diutus oleh Paulus untuk menghimpunkan itu dengan bekal pemahaman bahwa jemaat Tuhan yang ada di Makedonia yang jauh lebih miskin dari jemaat Tuhan yang ada di Korintus sudah mengumpulkan persembahan itu, bahkan persembahan mereka, taburan mereka di ladang Tuhan lebih dari apa yang mereka mampu, dan itu membuat Paulus sangat-sangat terharu. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pesannya adalah siapa yang menabur akan menuai berlipat kali ganda, seperti ayat yang dituliskan di 11 tadi, yakni melipat gandakan bukan hanya sukacita tetapi berkat mereka. Oleh sebab itu ibu bapak saudaraku, taburlah benih. Lalu yang ketiga, ibu bapak saudaraku, nikmatilah berkat dari sang pemberi berkat itu. Sehingga di sana dikatakan ibu bapak, roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Seringkali kesalahan kita sekali lagi, benih kita makan, roti kita makan. Sehingga ibu bapak saudaraku pada saat tertentu, karena kita tidak mentaati Tuhan, namanya juga tidak menabur, maka tidak pernah menuai apa-apa. Seringkali yang menjadi alasan kita adalah segini saja sudah nggak cukup, apalagi kalau ditabur. Apa tidak lebih kekurangan? Itulah masalahnya. Tuhan berfirman, ujilah aku, apakah aku tidak membukakan pintu-pintu langitku untuk mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Seringkali kedagingan kita berbicara antara cukup atau tidak cukup, padahal Allah berbicara tentang ketaatan yang nanti akan memampukan untuk diberkati lebih dan lebih. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pernah diceritakan seorang petani sedang naik ke atas gunung. Dan di puncak gunung itu ia menemukan sebuah telur burung rajawali. Lalu dibawa pulanglah telur itu. Lalu sampai di rumah, telur itu dititipkan untuk dierami ayamnya yang sedang mengerami telur-telurnya. Lalu ibu bapak saudaraku, pada saat menetas, memang tubuhnya lebih besar. Akan tetapi anak burung rajawali itu berlaku seperti ayam, bertindak seperti ayam, bahkan berkotek seperti ayam. Lalu ibu bapak saudaraku yang kasih dalam Tuhan, petani ini melihat bahwa ini nggak beres. Lalu diambillah burung rajawali itu, dibawa lalu naik ke atas puncak gunung itu lagi. Lalu dibawalah rajawali itu, lalu naikkan ke atas kepalanya, dan ia berteriak,
Raja Wali, dengar baik-baik, kamu bukan ayam, kamu anak Raja Wali. Aku akan lempar engkau dari atas gunung ini di bawah jurang. Sana, silahkan. Lalu dilemparkanlah burung Raja Wali itu. Dan sejenak burung Raja Wali ketakutan sedemikian rupa. Pertanyaan saya kepada ibu bapak saudaraku, apakah burung Raja Wali itu, anak burung Raja Wali yang belum pernah terbang seumur-umur itu, apakah akan jatuh mati ke jurang atau dia akan selamat? Jawabannya ibu bapak saudaraku sederhana, terpulang kepada burung itu, mau hidup atau mati. Kalau mati tinggal tutup mata, lalu tubuhnya akan terbawa oleh daya tarik bumi yang sedemikian kuat, akan lalu terbentur pada dasar jurang dan mati. Kalau Raja Wali itu pengen hidup, sederhana, tinggal mengepakkan sayapnya dan ia akan terbang. Demikian juga ibu bapak, saya dan saudara, mau diberkati Tuhan atau tidak, terpulang kepada ibu bapak saudaraku, mau taat kepada Tuhan atau berbicara tentang kedagingan. Tetapi yang jelas doa saya, ibu bapak saudaraku diberkati Tuhan. Mulailah setia dari hal yang kecil aja dulu, yakni persembahan setiap hari Minggu itu. Tolong ibu bapak saudaraku itu taburan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan disentuh, jangan dipakai. Simpen atau secepatnya serahkan untuk nanti dibawa, diserahkan kepada ibu bendahara majelis. Supaya ibu bapak saudaraku tidak mengganggu gugat benih yang sudah ditabur itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu bijak di dalam mengelola berkat-Mu. Seringkali kesalahan kami terlalu mencintai berkat-berkat-Mu, tetapi lupa mencintai Sang Pemberi berkat. Sehingga kami lupa kepada ketaatan, sehingga benih dan roti seringkali kami makan bersama. Untuk itu ampuni kami. Ajar kepada kami untuk mengasihi Sang Pemilik berkat daripada berkat-Nya. Dan itu kami tunjukkan dengan kesediaan kami mentaati Sang Pemilik berkat, yakni membawa dan mengembalikan apa yang menjadi milik Sang Pemberi berkat. Lalu yang kedua, ajar kepada kami untuk menabur benih di ladang pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan akan melipat gandakan itu. Baru yang ketiga, kami nikmati roti dari Sang Pemberi berkat. Sehingga melaluinya bukan hanya kami diberkati dari hari lepas hari, dan kami terus menjadi saluran berkat Tuhan. Terpujilah buat nama-Mu Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami benar-benar bijak di dalam mengelola berkat-Mu. Dan kami siap memasuki hari ini dalam berkat dan pimpinan-Mu. Kami siap bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Dan kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan. Masyarakat bukan hanya taat kepada pemerintah, tetapi sekaligus bisa menunjukkan kedisiplinan diri, tetap menjaga jarak, tetap memakai masker apabila keluar, dan tetap menjaga kebersihan serta pola hidup yang sehat, sehingga melaluinya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.